Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giro Octaviano, NIM 0805128202 dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai frekuensi dan panjang gelombang suara pada praktikum dasar-dasar akustik. Gelombang suara. Bunyi atau suara adalah sesuatu pemanfaatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini berupa zat cair atau air, zat padat atau batu bara, dan gas atau udara. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang merambat lurus ke segala arah dari sumber tersebut. Bunyi ini merupakan di mana gelombang mekanik yang perambatannya itu arahnya sejajar dengan arah getarannya. Usman 2020. Dapat dilihat pada gambar gelombang longitudinal bahwa di sini terdapat setengah-setengah antara renggangan dan rapatan. Lihat juga ini ada nilai lambda per 2, 1/2 lambda. Sumber dari kuiper.com. Frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi merupakan jumlah perubahan tekanan dalam setiap detiknya, atau frekuensi setiap detiknya dalam satuan cycle per second atau CLS, atau dengan Hertz. Salah satu satuan yang erat dengan frekuensi adalah panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak antara dua gelombang dengan perpindahan dan kecepatan partikel yang sama dalam bidang medan bunyi. Tuluk et al. 2012. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian hubungan panjang gelombang dengan frekuensi. Frekuensi adalah karakteristik fisik yang menyatakan banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Adapun semakin pendek panjang gelombang, maka akan semakin tinggi frekuensinya. Nah, misalkan pada gelombang bunyi, jika kedua gelombang bunyi dengan panjang gelombang yang berbeda dibunyikan, maka akan terdengar bunyi yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar, gelombang pendek dan frekuensi tinggi itu cenderung membentuk lembah dan bukit yang banyak, sedangkan gelombang panjang dan frekuensi rendah cenderung memiliki lembah dan bukit yang sedikit. Sumber dari abi.blog.com. Kemudian hubungan kecepatan suara dengan suhu, tekanan, dan salinitas. Kecepatan suara dalam air berbeda-beda, tergantung dengan kondisinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan suara dalam air, seperti kekentalan zat cair, suhu, tekanan, dan lain-lain sebagainya. Hanan dan Asri tahun 2020. Kemudian hubungan kecepatan suara dengan suhu, tekanan, dan salinitas. Kecepatan suara sangat dipengaruhi oleh suhu air laut yang berubah-ubah tergantung kedalaman. Akibat berubah-ubahnya suhu air laut terhadap ruangan dan waktu disebabkan oleh gerakan-gerakan air, seperti arus, sehingga menyebabkan temperatur cenderung menjadi homogen, baik horizontal atau vertikal, khususnya di permukaan. Nilai kecepatan suara berbanding lurus terhadap temperatur dan berbanding terbalik terhadap salinitas. Sumirang et al. Tahun 2020. Kemudian hubungan kecepatan suara dengan tekanan. Kecepatan suara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kecepatan gelombang suara yang merambat pada medium elastisitas. Pada ketinggian air laut dengan suhu 20 derajat Celcius atau 68 Fred dengan kondisi atmosfer normal, kecepatan suara adalah 343 meter per detik atau sama dengan 1238 km per jam. Kecepatan rambat gelombang ini, suara ini dapat berbeda tergantung medium yang dilewati. Misalnya, suara lebih cepat melalui air daripada udara. Sifat-sifat medium tersebut dan suhu. Kemudian, dari hubungan kecepatan suara dengan tekanan, itu kecepatan suara pada gas ideal hanya tergantung pada suhu dan komposisinya. Kecepatan memiliki ketergantungan lemah terhadap frekuensi dan tekanan pada udara normal. Berbeda sedikit dari keadaan ideal. Dapat lihat pada gambar. Pada dua perbandingan antara temperatur dan sound velocity. Sumber dari Diaretno
www.blogspot.com. Kemudian kecepatan suara. Rumus empiris kecepatan suara. Yang pertama ada Leroy tahun 1969. Kemudian yang kedua ada Medvin tahun 1975 dan yang terakhir ada McKenzie tahun 1981. Nah, di sini dapat dilihat dengan rumus C sama dengan lambda dikali F. Untuk C itu sendiri merupakan kecepatan gelombang yang dihitung menggunakan meter per second. Kemudian lambda itu gelombang dihitung dalam meter. Kemudian F itu adalah frekuensi, dihitung dengan skala Hertz. Sekian, ini referensi yang saya dapatkan pada pemaparan saya kali ini. Saya akhiri di sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.